Shalom, selamat malam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Alia Arianti dengan NIM 22105113, Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, semester 3, kelas C, Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan materi tentang perkembangan teknologi dan media pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. Yang pertama, pada 1980, salah satu kade kemudian Motorola lebih banyak berjibaku di laboratorium untuk menyempurnakan prototipe handphone buatan mereka. Hingga akhirnya pada 1983 sejarah handphone pun tercipta saat muncul Motorola DNA TAC 8000X. Ini merupakan handphone pertama yang dibuat secara komersial. Yang kedua ada IBM Simon. Di era ini, tonggak smartphone mulai tertancap di dunia seluler. Adalah IBM Simon yang disebut-sebut sebagai smartphone paling pertama di dunia. Handphone ini bisa berfungsi sebagai telepon, pager, mesin fax, dan PDA, personal digital assistant. Yang ketiga ada Nokia 3210. Dan yang paling fenomenal dari Nokia adalah saat meluncurkan seri 3210 ini adalah handphone paling laris sepanjang sejarah. Tak kurang dari 160 juta Nokia 3210 yang terjual di seluruh dunia saat itu. Yang keempat ada Nokia 7110. Seperti saat merilis Nokia 7110, ini merupakan handphone pertama yang sudah dilengkapi dengan teknologi WAP, Wireless Application Protocol, sehingga memungkinkan setiap penggunanya melakukan browsing di internet. Yang kelima ada Sharp JSH04. Nokia boleh bangga pernah menciptakan handphone paling laris dalam sejarah dunia seluler. Namun mereka harus mengakui jika Sharp lah yang pertama kali menciptakan handphone dengan kamera. Handphone berkamera pertama di dunia adalah Sharp JSH04 yang dirilis pada tahun 2000. Yang keenam ada Motorola Razr. Motorola yang di era sebelumnya bersaing hebat dengan Nokia, mulai sedikit bisa bernapas. Pasalnya, seri Razr yang pertama kali dirilis pada 2004 sanggup menembus angka penjualan 50 juta buah pada pertengahan 2006. Yang ketujuh ada BlackBerry. Memasuki dasawarsa kelima, dunia handphone sempat diguncang oleh demam BlackBerry, khususnya di Indonesia yang sempat menjadi pengguna terbanyak BlackBerry di dunia setelah Amerika Serikat. Yang ke-8 ada iPhone pertama. Di era ini lahirlah seri iPhone buatan Apple yang legendaris. Handphone hasil karya Steve Jobs ini mengubah sudut pandang masyarakat yang selama ini terpaku dengan model berkeypad standar. Apple menawarkan handphone dengan teknologi layar sentuh. Apple pula yang cepat tangkap dengan perkembangan di jalur koneksi data. Pada 2007, Apple merilis seri handphone yang bisa digunakan pada koneksi data 3G. Dan yang ke-9 ada handphone zaman sekarang. Pabrikan asal Taiwan ini merilis seri HTC Evo yang merupakan smartphone pertama yang sudah sesuai dengan standar 4G. Teknologi yang diusung pun kini canggih. Kamera yang dulu hanya berkualitas di bawah 1 MP, kini rata-rata handphone sudah dilengkapi dengan kamera minimal 5 MP. Bahkan sudah banyak yang menggunakan kamera di atas 12 MP. Kemampuan prosesor yang ditanamkan dalam handphone pun terus berkembang, termasuk kapasitas memori dan ROM yang semakin besar, seiring kebutuhan tempat menyimpan aplikasi yang semakin tinggi. Yang kedua, saya akan membahas materi tentang media pembelajaran. Yang pertama, batu tajam. Alat tulis sudah ada sejak zaman sejarah, berawal dari zaman batu di mana manusia menulis dengan menggunakan batu yang tajam. Batu yang bisa mereka gunakan untuk berburu. Pada zaman itu manusia tidak menulis dengan menggunakan simbol atau alfabet. Mereka menggunakan gambar untuk menceritakan keseharian mereka. Pada awalnya, mereka menggunakan dinding gua sebagai media untuk menulis. Di tahun 8500 SM, ditemukanlah tanah liat yang mereka gunakan sebagai media baru karena dinding gua tidak dapat dibawa. Yang kedua ada pena jarum.
Pena jarum ini ditemukan pada zaman Yunani dulu sekitar 1700 SM. Pena ini berbentuk hampir seperti pena yang kita temui saat ini. Bisa dibilang pena jarum merupakan asal mula bentuk alat tulis yang sering kita temui. Pena jarum ini terbuat dari besi, tulang, dan juga gading, dan media yang digunakan untuk menulis adalah lempengan kayu dan menggunakan lilin sebagai tintanya. Yang ketiga ada pena bulu. Pena burung atau yang bisa disebut kuil adalah pena yang digunakan pada tahun 700-an untuk kegiatan tulis-menulis. Jika kita menonton film klasik, kita sering menemukan karakter yang sedang menulis surat menggunakan pena bulu ini. Bulu tersebut diambil dari burung yang hidup di musim semi, dan biasanya pena ini akan bertahan selama 1000 tahun. Yang keempat ada fountain pen. Fountain pen berbeda dengan pena biasa karena fountain pen tidak perlu ditekan untuk mengeluarkan tintanya. Tinta akan ditarik keluar menuju mata pena dan langsung menuju ke kertas. Pena jenis ini sudah ditemukan pada tahun 1700-an. Yang kelima ada sabak dan grip. Sabak dan grip merupakan sepasang alat tulis yang digunakan pada zaman sekolah dahulu. Sabak merupakan media tulis yang sama seperti buku. Sabak terbuat dari batu karbon berbentuk segi empat, dan grip merupakan pasangan alat tulisnya. Bentuk dari grip sangat mirip seperti pensil. Akan tetapi grip hanya dapat digunakan di sabak saja. Jadi ketika zaman sekolah saat itu, seluruh siswa harus membawa batu yang bisa dibilang berat untuk sekolah. Yang keenam ada kapur. Di tahun 90-an, kebanyakan sekolah masih menggunakan blackboard sebagai media untuk ajar mengajar. Pada saat itu, guru masih menggunakan kapur sebagai alat tulis dengan cara digores ke blackboard dan menghasilkan goresan berwarna putih. Kapur ini terkadang membuat kita batuk karena debunya berterbangan ketika digores ke blackboard. Yang ketujuh ada pensil. Pensil sendiri ditemukan dengan diawali oleh penemuan batu grafit pada tahun 1500 M. Batu grafit ini sebenarnya digunakan para pengembala untuk menandai domba-domba mereka. Namun kemudian orang mulai menyadari bahwa batu grafit ini dapat digunakan untuk menulis jika dibentuk secara khusus. Yang ke-8 ada pulpen. Lazzaro Biro adalah orang pertama kali menemukan pulpen. Ia mencoba membuat sebuah pena jenis baru dengan cara menggunakan tinta percetakan yang lebih tebal. Agar tinta yang tebal ini dapat mudah mengalir, Lazzaro menambahkan sebuah bola kecil dalam pena yang dapat mengangkut tinta ke mata pena. Dan pena hasil ciptaan orang Hongaria inilah yang kita gunakan hingga sekarang ini. Sekian pembahasan dari saya tentang perkembangan teknologi dan media pembelajaran.